Ketemu lagi saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Kali ini kita akan mendiskusikan atau memaknai apa itu pintar, pandai, cerdik, cerdas, dan kecerdasan. Apa sesungguhnya itu? Tentu ada sesuatu di balik nama-nama yang telah ada. Nggak mungkin ada namanya, nggak ada sesuatu di balik nama. Oleh itu sebab itu, kita coba cermati dan coba kita pahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan cerdas, kecerdasan, pandai, pintar, dan cerdik. Kita mengetahui bahwasanya pikiran adalah komando dari semua aktivitas terkait indera, aktivitas fisik kita. Baik aktivitas persepsi maupun aktivitas dalam melakukan. Jadi, indera pengetahuan, indera bekerjanya atas perintah atau tidak atas perintah. Terus siapa yang menjadi dasar untuk bisa melakukan dan mempersepsi bagi indera-indera ini adalah pikiran. Pikiran yang didahului dengan mekanisme berpikir. Mekanisme berpikir. Bagaimana mekanisme berpikir itu sehingga menelurkan kata-kata yang kita sebut sebagai cerdas, kecerdasan, pandai, pintar, dan cerdik. Kita lihat mekanisme berpikir. Bahwasanya ketika katakan waktu kita makan gula misalnya, makan yang manis, lidah kita melakukan sesuatu menyentuh benda yang rasanya manis. Rasa merasakan bahwa itu manis. Tentu rasa memiliki alat ukur untuk bisa menyatakan manis dan segala macam. Makanya saya sebut rasa itu memiliki gerbang-gerbang. Ada rasa marah, sedih terkait dengan rasa yang dirasakan oleh lidah, oleh kulit, dan lain sebagainya. Dan rasa juga merasakan atau membawa data dari apa yang akan disampaikan jiwa atau ruh kepada pikiran. Terkait dengan kita merasakan manis. Katakan manis itu bersumber dari gula. Artinya gula tersentuh oleh lidah kita dan merasakan itu manis. Baru sampai manis. Merasakan inilah cerdas. Cerdas memprediksi sesuatu bahwasanya ini gitu. Katakan lidah memakan cabai, pedas. Rasa merasakan pedas. Nah, merasakan itu cerdas. Bisa mengidentifikasi apapun yang dirasakan, diraba, dilihat, dan segala macam. Tentu punya data untuk bisa memprediksi ini. Nah, jadi begitu lidah merasakan sesuatu, rasa merasakan itu kita sebut sebagai cerdas. Setelah itu rasa sudah merasakan ini manis. Manisnya rasa manis apa yang dirasakan oleh lidah. Maka akal mencari data terkait dengan rasa manis yang pernah dirasakan. Bisa rasa manis berasal dari gula beneran, bisa dari gula buatan, bisa dari buah, bisa dari madu, bisa dari yang macam-macam lah. Jadi akal mengeluarkan data-data. Ini rasa manis dari mana gitu. Akal memberikan data-data kepada pikiran. Nah, rasa kembali menganalisa untuk memutuskan sebetulnya rasa manis ini berasal dari mana. Memutuskan itulah yang kita sebut sebagai perasaan. Jadi perasaan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan untuk menilai sesuatu sehingga apa yang akan dilakukan akibat penilaian itu menjadi lebih smart. Lebih benar, lebih bisa diterima oleh semua pihak. Itulah bijaksana barangkali.
Jadi rasa yang merasakan manisnya yang dirasakan, yang dicap oleh lidah, dan kemudian rasa merasakan ini adalah manis, itu disebut cerdas. Akal memberikan data, rasa manis ini berasal dari mana gitu. Oh ternyata rasa manis ini berasal dari gula. Dari gula diolah kembali, oh rasa manis dari gula. Maka diputuskanlah oleh rasa. Rasa manis yang dicap oleh lidah adalah rasa manis yang berasal dari gula. Nah, evaluasi analisa ini itu adalah yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan yang akan bagaimana dia melakukan nanti akibat dari merasakan manis ini. Itu kecerdasan. Oke. Nah, setelah rasa manis ini dirasakan, maka pikiran menyatakan ini terlalu manis gitu. Rasa merasakan ini terlalu manis. Katakan terkait dengan teh yang diminum, rasa manis tadi. Ini rasa manis dari gula. Teh yang memiliki rasa manis dari gula. Sudah teridentifikasi dan sudah diputuskan oleh perasaan bahwasanya rasa manis ini berasal dari gula. Kecerdasan sudah mengidentifikasi itu. Yang diawali dari cerdas tadi. Nah berikutnya, oleh karena kemanisan, maka rasa menyatakan menurut pengalaman ini tambah air. Nah bagaimana cara menambah air itu? Cara menambah air itu bagaimana cara menambah air? Dan setelah diputuskan dari kecerdasan, bagaimana menambahnya, dengan air apa ditambah, apakah dengan air panas, apakah dengan air, apa dengan air, macam-macam. Dan cara menambahkannya bagaimana gitu. Nah, itu perbuatan itu adalah perbuatan perasaan. Perbuatan kecerdasan. Sangat tergantung pada pengalaman, kecerdasan. Nah, akibat dari keputusan yang diberikan oleh, bukan keputusan ya, saran-saran yang diberikan oleh kecerdasan tadi kepada pikiran dan kemudian diimplementasikan, maka produk fisik yang kita lakukan itulah yang disebut pandai, pintar, atau cerdik. Tergantung bagaimana kita memaknai kata pandai, pintar, dan cerdik. Apa peruntukannya sehingga kita katakan dia pandai, dia cerdik, dia pintar. Tergantung kepada peruntukannya. Tentu yang tahu hal ini adalah ahli-ahli bahasa. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa pintar, pandai, dan cerdiknya orang adalah apa yang dilakukannya atau diucapkannya. Itu alat ukurnya. Setelah terimplementasi, baru bisa diukur dia. Oh, ini alat ukurnya. Dia dinyatakan pandai karena alat ukurnya begini. Dia dikatakan pintar karena begini. Dia dikatakan cerdik karena begini. Jadi ada alat ukur untuk itu, tapi tetap aja harus mengacu kepada apa produknya yang sudah dilakukan itu atau diucapkan. Berbeda dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk melakukan. Jadi hasil yang akan, rancangan yang akan dilakukan, itulah kecerdasan. Cerdas untuk mengidentifikasi secara umum. Kecerdasan bagaimana nantinya rancangannya yang akan dilakukan atau ucapkan. Jadi lebih kepada spirit. Jadi kecerdasan itu produk spirit. Cerdas juga produk spirit. Pandai, pintar, cerdik itu produk fisik. Bisa kita bedakan nanti. Jadi apa itu pintar, apa itu pandai, apa itu cerdik adalah sesuatu yang kita lakukan dan ucapkan. Akan bisa dinilai menjadi pintar, pandai, atau cerdik. Tapi desainnya, bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya itu adalah kecerdasan. Produknya spirit. Maka ketika kecerdasan ini betul-betul cerdas, maka pikiran nggak perlu kerja. Pikiran nggak terlalu sulit untuk bekerja. Karena si kecerdasan ini sudah hebat. Jadi kecerdasan itu produk spirit. Artinya dia punya banyak data
terkait dengan apa yang harus dilakukan dan ucapkan. Apa yang dirasakan. Dia punya data. Karena dia terhubung langsung dengan rasa. Nah, rasa terhubung dengan jiwa dan ilahian yang merupakan kebenaran yang akan membawa sebuah kesadaran. Jadi, ketika kita memiliki kecerdasan yang mumpuni, maka pikiran nggak itu bekerja. Jadi bagaimana kita melihat kecerdasan seseorang atau bagaimana kita mengaktifasi kecerdasan seseorang melalui pendekatan fisik? Bisa melalui pendekatan aktivasi DNA-nya. Kita akan bicara tentang bagaimana aktivasi DNA bisa menjadi 12 helix. Besok kita akan diskusikan. Jadi saat ini kita cukupkan bahwasanya pandai, pintar, dan cerdik itu produk fisik. Cerdas dan kecerdasan adalah produk spirit. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis kita semua. Salam.